Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas anugerah yang Allah berikan pada saya dan para saudaraku semuanya yang saat ini bisa memirsa bertatap muka via layar kaca ini. Dulurku semua yang dirahmati Allah, kita berjumpa dalam kisah yang mungkin menarik dan menginspirasi untuk kita dan keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Kisah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Sabit. Banyak keistimewaan yang beliau miliki, yang itu insya Allah bisa memberikan gambaran, inspirasi, dan setidaknya figur harapan kita ke depan untuk anak-anak kita seperti apa. Dulur, dari kisah Zaid bin Sabit ini, di usia yang masih 6 tahun, beliau ini sudah menjadi asisten Rasulullah. Ya, sekitar antara 6 tahunan itu beliau sudah menjadi asisten Rasulullah. Kenapa? Karena beliau memiliki keterampilan hafalan yang kuat. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, beliau ini gampang hafal, sehingga beliau ini diajak Rasulullah kemana-mana. Bahkan dari beberapa kisah yang lain, salah satu sumber yang lain, di usia belum 10 tahun itu hafal berapa juz. Bukan hafalannya, tapi manfaat yang bisa diberikan untuk agama dan bangsa. Yang kedua, beliau ini memiliki ilmu manfaat yang besar, yang tinggi, yang banyak, karena Mushaf Al-Quran ini adalah hasil karya, diantaranya hasil karya dari Zaid bin Sabit. Dulurku yang dirahmati Allah, kisah Zaid bin Sabit ini, ayo jadikan motivasi untuk putra-putri kita, anak-anak kita, kita motivasi untuk memiliki keahlian ilmu yang diberikan Allah kepada Zaid bin Sabit. Nah, di usia belasan tahun, sekitar 11 tahun, Zaid bin Sabit ini mendapatkan tugas untuk mempelajari bahasa Ibrani, dan atas kuasa Allah dalam waktu 15 hari beliau sudah mampu menguasai bahasa Ibrani. Itu hal yang membersyukurkan, yang luar biasa. Kemudian atas keterampilan dan keahlian itu beliau mendapatkan tugas dari Nabi Muhammad untuk menulis surat dengan bahasa Ibrani. Setelah itu Rasulullah memberi tugas yang kedua untuk mempelajari bahasa Suryani, dan alhamdulillahnya itu menginspirasi kita. Dalam waktu 17 hari Zaid bin Sabit sudah mampu menguasai bahasa Suryani. Itu yang kemudian membuat beliau, Zaid bin Sabit, menjadi asisten Rasulullah, menjadi juru tulis Rasulullah. Dulur, bukankah itu sesuatu yang istimewa dan membanggakan sebagai seorang remaja? Ayo anak-anak kita motivasi, kita dorong, kita support, kita doakan untuk seperti itu, memiliki keterampilan, memiliki keahlian yang bermanfaat untuk diri, keluarga, agama, dan bangsa. Kalau tidak, mereka akan disibukkan dengan ini, disibukkan dengan hiburan, dengan musik, yang arahnya nanti akan banyak hal-hal negatif. Tentu kita sebagai orang tua sangat menghindari hal semacam itu. Maka kisah Zaid bin Sabit ini, saya berharap itu mampu menginspirasi kita sebagai orang tua untuk mendorong kita, ceritakan kepada anak kita, nah, kamu di usia ini memohon kepada Allah, dikasih ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna bagi dirimu, keluarga, dan agama. Misalkan bagaimana Zaid di usia 11 tahun dalam waktu 15 hari mampu menguasai bahasa Ibrani. Ketika mampu, bukan untuk mencari dunia, tidak untuk mencari uang, tidak, bukan untuk popularitas, tapi untuk menulis surat-surat kalimat tauhid untuk berdakwah. Kita punya potensi, punya kesempatan untuk memohon kepada Allah, meminta agar anugerah ilmu yang diberikan kepada Zaid bin Sabit, ayo kita minta agar putra-putri kita mendapatkan ilmu yang sama. Setelah tugas selesai, dalam waktu 17 hari, bahasa yang kedua, bahasa Suryani, juga mampu dikuasai oleh beliau Zaid bin Sabit, sehingga Rasulullah semakin bersyukur, berbahagia memiliki pasukan, memiliki asisten yang menguasai banyak bahasa dalam waktu yang singkat. Itu motivasi untuk putra-putri kita, daripada mereka sibuk dengan nyanyian, dengan joget-joget, dengan hal negatif, dengan hal-hal yang berbau kepada dosa. Lebih baik kita motivasi untuk itu, mempelajari bahasa asing. Tujuannya apa? Bukan untuk menjadi gaya-gayaan, tidak, tapi semata-mata untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan rahmat Allah kepada semua bangsa manusia ini. Dulur,
Itu kisah singkat yang mungkin menarik bagi kita, bagi putra-putri kita. Ayo, serius, kami mengajak bersama-sama untuk sampaikan kisah ini biar putra-putri kita bersyukur, memiliki teladan, memiliki figur atau contoh yang bisa teladani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.